Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang tradisionalisme Islam sesuai dengan pemikiran Syed Hasan Nasr. Di tengah kemajuan dunia yang sama seperti sekarang ini, tentu kebiasaan serta pemikiran manusia dapat berubah seiring dengan kemajuan tersebut. Tidak sedikit manusia yang mengubah kebiasaannya serta pola pikirnya mengikuti kemajuan dunia yang mengiringinya. Dan tidak sedikit pula mereka yang mengubah kebiasaan tersebut dan mengesampingkan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Seorang ulama besar sekaligus guru dan dokter di Iran yang bernama Syed Hasan Nasr merasa khawatir bahwa kemajuan dunia ini akan mengesampingkan atau bahkan menghilangkan nilai-nilai Islam, sehingga kebiasaan serta pola pikir manusia akan melenceng dari ajaran agama Islam. Atas dasar itu, Syed Hasan Nasr banyak menggelorakan semangat untuk kembali pada nilai-nilai Islam tersebut dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama sebelum mereka bertindak dan memutuskan suatu hal. Lantas bagaimanakah cara Syed Hasan Nasr menggelorakan tradisi Islam agar mereka mau kembali pada nilai-nilai tersebut? Saya Muhammad Zutrol Ilman dan rekan saya Tiwi Lestari dari kelompok 9 akan mengajak kalian semua untuk belajar bagaimana cara Syed Hasan Nasr menggelorakan nilai-nilai tradisi Islam kepada masyarakat yang ada di timur. Syed Hasan Nasr lahir di kota Teheran, Iran pada tanggal 7 April 1933. Ayahnya bernama Syed Waliullah Nasr. Sebutan dengan gelar Syed adalah sebutan kebangsawanan yang dianugerahkan oleh Raja Shah Reza Pahlavi kepada keduanya. Latar belakang keagamaan keluarga Nasr adalah penganut aliran Syiah tradisional yang memang menjadi aliran teologi Islam yang banyak dianut oleh penduduk Iran. Dominasi paham Syiah di Iran bertahan sampai sekarang. Pendidikan dasarnya dimulai di Teheran dan selanjutnya oleh ayahnya ia dikirim ke Qum untuk bekerja dengan sejumlah ulama besar Iran, termasuk At-Tabatabai, untuk mendalami filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan menghafal Al-Quran dan syair-syair klasik Persia. Pada masa pendidikannya di Iran, ketegangan telah mewarnai hubungan antara Barat dan Timur. Kebudayaan Barat yang modern dengan segala corak moralnya telah mempengaruhi negara-negara Muslim yang dalam banyak hal sangat bertentangan dengan Islam tradisional. Hal inilah yang mendorong keinginan Syed Hasan Nasr untuk belajar ke Barat, bahwa untuk melawan pemikiran sekuler Barat harus masuk ke sarangnya. Nah, pada usia 13 tahun, Syed Hasan Nasr berangkat ke Barat untuk melanjutkan studi sekolah tingkat atas dan selanjutnya perguruan tinggi. Ia mengikuti jurusan matematika dan fisika di salah satu kota di Barat di bawah bimbingan seorang guru terkenal yakni Bertrand Russell. Pada tahun 1954, Syed Hasan Nasr melanjutkan studinya ke Universitas Harvard. Pada awalnya, ia mengambil jurusan geologi dan geofisika, namun kemudian beralih mendalami disiplin ilmu tradisional dengan menekuni bidang filsafat dan ilmu pengetahuan yang sangat bertitik fokus pada ilmu pengetahuan Islam dan filsafat. Disinilah Syed Hasan Nasr belajar sejarah dan pemikiran Islam dari tokoh terkenal lainnya, yakni Gibbs, sejarah ilmu pengetahuan pada George Sarton, dan sejarah teologi dan filsafat pada Harry Wolfson. Itu tadi sedikit biografi tentang Syed Hasan Nasr. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemikiran Syed Hasan Nasr. Mengenai tradisionalisme, Nasr melihat bahwa ia merupakan sebuah konsep yang terbangun sebagai landasan kebijaksanaan seseorang yang hidup di tengah himpitan modernitas. Berarti tradisi tidak hanya sekedar pengetahuan semata, namun ia juga dapat mengurai kerusakan sistem bangunan modernitas dengan memberikan solusi-solusi bijak dalam proses kehidupan.
Dalam gagasan tradisionalitasnya, Nasr beranggapan sangat mungkin manusia modern kembali kepada metafisika klasik dalam memahami sakralitas dan transendensi alam. Bagi Nasr, inilah sebuah langkah untuk mewujudkan filsafat alam, yakni dengan kembali pada bangunan filsafat perennial. Perennialisme berpendirian bahwa untuk mengembalikan keadaan kacau balau seperti sekarang ini, jalan yang harus ditempuh adalah kembali kepada prinsip-prinsip umum yang telah teruji. Menurut perennialisme, kenyataan yang kita hadapi adalah dunia dengan segala isinya. Perennialisme berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab akibat manusia adalah pada jiwanya. Pengetahuan masyarakat modern telah menciptakan jurang pemisah antara manusia dari kebahagiaan spiritual. Akibatnya, kebahagiaan spiritual hampir tidak dapat terjangkau dengan nalar manusia. Nasr beranggapan bahwa manusia barat modern telah jatuh dan berada di luar eksistensinya. Solusinya, barat perlu melihat keunggulan spiritual masyarakat timur yang setidaknya mampu mengurangi modernitas dengan kekuatan agama. Baik, itulah tadi sedikit materi yang mampu kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.